Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, sahabat guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan informasi berkaitan dengan surat keputusan Menpan RB tentang P3K paruh waktu. Jadi saat ini sedang ramai diperbincangkan tentang pengangkatan P3K paruh waktu, khususnya untuk teman-teman yang telah mengikuti seleksi P3K tahap 1 dan belum mendapatkan formasi. Jadi Kemenpan RB mempunyai komitmen untuk penataan non-ASN, khususnya teman-teman yang belum mendapatkan formasi, agar bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Bagaimana kebutuhan jabatan, mekanisme pengangkatan, dan syarat lainnya, hak, kewajiban, dan seterusnya nanti akan dijelaskan di dalam Permenpan ini. Termasuk teman-teman yang kapan hari mendapatkan isu bahwa guru tidak bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu karena itu berkaitan dengan jam kerja, maka di dalam surat keputusan Menpan RB ini akan ditegaskan jabatan-jabatan yang nanti bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Apakah guru juga termasuk? Yuk simak penjelasan saya. Baik sahabat guru penggerak, inilah dia keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 16 tahun 2025 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Kemenpan RB ini dikeluarkan tanggal 13 Januari 2025. Bisa dikatakan keputusan Menpan RB ini bisa menjadi payung hukum teman-teman yang masuk dalam kategori R2 dan R3, baik di instansi pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kabupaten kota, nantinya bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu karena belum mendapatkan formasi. Secara kontinu nanti akan ada kebijakan berkaitan dengan pengangkatan P3K secara penuh sesuai dengan kemampuan pemerintah. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Yang pertama, dalam keputusan ini dijelaskan bahwa P3K paruh waktu adalah pegawai aparatur sipil negara atau ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Yang kedua, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan dalam rangka pertama, penataan pegawai non-ASN. Kedua, pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah. Yang ketiga, memperjelas status pegawai non-ASN yang mengisi jabatan ASN. Jadi teman-teman honorer yang bisa dikatakan mengisi jabatan ASN, statusnya akan diperjelas dengan P3K paruh waktu ini. Kemudian yang keempat, pastinya untuk peningkatan kualitas pelayanan publik demi mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Keputusan nomor 3 yaitu pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan pada jabatan sebagai berikut. Yang pertama, guru dan tenaga kependidikan. Yang kedua, tenaga kesehatan. Yang ketiga, tenaga teknis. Yang keempat, pengelola umum operasional. Yang kelima, operator layanan operasional. Yang keenam, pengelola layanan operasional atau
Yang ketujuh, penata layanan operasional. Jadi kalau kapan hari ada yang beramai-ramai mendengar isu bahwa guru tidak bisa diangkat sebagai P3K paruh waktu karena berkaitan dengan jam kerja, jam mengajar, maka di dalam Kemenpan RB ini ditegaskan bahwa tenaga guru dan TU nantinya bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi teman-teman guru juga harus bisa menerima hal ini ya. Kemudian yang keempat, keputusan Menpan RB ini adalah pengadaan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024. Kemudian yang kelima, P3K paruh waktu dilaksanakan bagi pegawai non-ASN yang terdaftar pada pangkalan data atau database pegawai non-ASN BKN dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi teman-teman yang sudah masuk dalam database BKN bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. Yang kedua, telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan atau tidak mendapatkan formasi. Kita lanjut ke poin berikutnya teman-teman. Baik di poin ke-12, perjanjian kerja yang dimaksud dalam Kemenpan ini nanti memuat paling sedikit nama jabatannya teman-teman guru, juga jabatannya guru. Kalau TU nanti juga tenaga kependidikan, kemudian ada ekspektasi kerja, ada unit kerja penempatan, ada skema kerja, ada masa perjanjian, ada hak dan kewajiban, serta sanksi. Jadi sama seperti halnya teman-teman P3K penuh ataupun PNS ya. Selanjutnya poin ke-13, masa perjanjian P3K paruh waktu ini ditetapkan setiap tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai diangkat menjadi P3K penuh ya teman-teman. Jadi artinya teman-teman nanti akan mendapatkan surat perjanjian P3K paruh waktu, masa kerjanya kurang lebih 1 tahun. Misalkan dimulai 1 Januari, maka selesainya di surat perjanjian itu adalah 31 Desember pada tahun tersebut, dan seterusnya. Kemudian poin ke-14, PPK menetapkan jangka waktu bekerja dan jam kerja P3K paruh waktu sesuai dengan ketersediaan anggaran dan karakteristik pekerjaan. Jadi teman-teman nanti jam kerjanya dan waktu bekerjanya akan diatur oleh pemerintah setempat, dinas tempat. Apakah bisa dikatakan kalau jam kerjanya umumnya kalau ASN, P3K dan PNS 8 jam 1 hari, kemudian untuk P3K paruh waktu hanya 4 jam. Nah, itu nanti akan diperjelas oleh pejabat daerah masing-masing. Poin ke-15, keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada poin ke-7 dijadikan sebagai dasar dimulainya perjanjian kerja P3K paruh waktu di instansi pemerintah. Bila mana teman-teman nanti diangkat pada 1 Februari misalkan, nah, maka tanggal 1 Februari itu menjadi hari pertama teman-teman memulai masa kerja. Jadi nanti selesainya 31 Januari pada tahun berikutnya. Kemudian poin ke-16, teman-teman P3K paruh waktu nanti juga harus membuat SKP, sasaran kinerja pegawai, seperti halnya teman-teman P3K penuh dan juga PNS. Poin ke-17, ada evaluasi triwulan dan tahunan P3K paruh waktu
dilihat berdasarkan capaian kinerja yang teman-teman buat dari SKP tadi ya. Kemudian poin ke-18, hasil evaluasi kinerja nanti akan digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan apakah teman-teman nanti kontrak P3K paruh waktunya diperpanjang atau mungkin dihentikan. Atau juga itu bisa menjadi pertimbangan agar nanti teman-teman bisa diangkat menjadi P3K penuh. Nah, itu ya tujuannya. Kemudian poin ke-19, P3K paruh waktu diberi upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Saya ambil contoh di poin ke-19 ini, misalkan teman-teman honorer guru atau PTT, pegawai tidak tetap atau GTT-nya Provinsi Jawa Timur yang tahun sebelumnya mendapatkan SK Gubernur dan mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp900.000. Dimungkinkan nanti apabila ada pertimbangan semacam itu, bisa jadi P3K paruh waktu juga akan mendapat gaji besarannya sama dengan teman-teman honorer ketika mendapatkan SK Gub. Atau mungkin nanti ada penyesuaian, mungkin bagi daerah yang pendanaannya cukup, maka akan ada kebijakan peningkatan gaji dan seterusnya. Poin ke-21, teman-teman, P3K paruh waktu yang nanti diangkat oleh pemerintah mendapatkan upah dan fasilitas lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Insya Allah nanti juga akan mendapatkan tunjangan istri atau suami dan juga anak. Dan dimungkinkan nanti juga mendapatkan gaji 13 dan gaji 14 atau THR ya teman-teman ya. Poin ke-23, keterkaitan disiplin P3K paruh waktu sama dengan ketentuan disiplin yang berlaku pada ASN yang lain ya, baik P3K penuh maupun PNS. Poin ke-24, ketentuan pemberhentian P3K paruh waktu adalah sebagai berikut. Ketika nanti diangkat menjadi P3K atau diangkat menjadi CPNS, kemudian mengundurkan diri, meninggal dunia, melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kelima, mencapai batas usia pensiun BUP pada jabatan tersebut. Kalau guru misalkan usia 60, kalau teknis biasanya 58. Kemudian yang keenam, terdampak perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah. Kemudian tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas atau kewajiban. Ini sakit teman-teman ya, baik jasmani maupun rohani. Kemudian tidak berkinerja, artinya kerjanya kurang sesuai, tidak bagus dan lain sebagainya. Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat, dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum paling sedikit 2 tahun. Kemudian dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kesehatan yang berhubungan dengan jabatan. Kemudian yang terakhir menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Kemudian nih poin penting, poin ke-25 teman-teman, P3K paruh waktu mengajukan pindah instansi yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri. Jadi teman-teman harus hati-hati kalau P3K paruh waktu itu mengajukan pindah instansi, maka secara langsung sesuai dengan Kemenpan 16/2025 ini, maka dinyatakan mengundurkan diri.
Tentunya berbeda ya dengan teman-teman P3K penuh yang kapan hari isunya tidak bisa pindah, tetapi dengan berbagai pertimbangan maka bisa pindah ke instansi lain yang mungkin dekat dengan rumah dengan alasan yang sangat logis pastinya ya. Kita langsung ke poin 30, poin yang terakhir teman-teman. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Keputusan Menpan RB ini ditetapkan di Jakarta tanggal 13 Januari 2025. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Rini Widiantini ditandatangani dan distempel basah.